Ada data analisa intelijen mengatakan untuk globalis mengendalikan dunia, strateginya adalah membawa harga minyak yang saat ini $64 per barel ke arah $100 lagi. Duar, ini strategi perang baru. Ini namanya perang energi. Masih too early atau terlalu cepat sih bosman ini informasinya. Tetapi kebiasaan sebagai orang yang melihat sesuatu dari trend analisis, maka yang jauh sudah dianalisa dan diantisipasi walaupun jauh kemungkinannya terjadi. Atau kemungkinannya masih lama. Apa yang akan terjadi kalau minyak $100 per barel? Ini akan membuat banyak negara semakin tergantung globalis. Sehubungan dengan itu, komoditi lain ikut naik harganya. Dan kalau Indonesia pinter, di sini Indonesia lah harusnya yang paling diuntungkan. Ini yang sering kaum new mind gregetan atas apa yang negara Indonesia harusnya bisa cantik bermain di geopolitik dunia. Nah, koda kapal harus pandai memainkan layar dan kendali. Harus pandai memainkan rem tangan dan pedal gas. Harus pandai kapan tali layangan diulur atau ditarik. Jadi apa yang kita Indonesia harus lakukan sekarang? Membeli minyak bukan seperti membeli di marketplace Tokopedia Bukalapak, bisa banyak pilihan. Minyak Timur Tengah itu sudah ada off-take-nya, sudah diambil oleh banyak mafia minyak, terutama kontraktor pertahanannya Amerika, seperti BlackRock, Blackwaters, dan ya udah nggak usah saya terangkan lagi siapa itu Blackwater, siapa itu BlackRock, dan lain sebagainya. Cek DW di Wikipedia, panjang urusannya kalau diterusin. Sekedar info dunia perminyakan dan gas. Sumur minyak dan gas kalau sudah produksi kecil kemungkinannya bisa shutdown atau dimatikan karena bisa rupture atau rontok dinding sumurnya dari minyak dan gas tadi. Apa efeknya? Tersering gasnya jadi hilang, berpindah, sumber minyak bisa bergeser. Jadi sekali produksi kemungkinan akan terus produksi sampai habis walau ada cara menurunkan produksi tapi tidak shutdown atau memberhentikan produksi. Itu gambling, berjudi. Banyak oil drilling yang nggak mau shutdown di tengah peak produksi, nggak akan mau. Dunia saat ini industrinya sedang turun rendah hingga 50% dari kapasitas normal. Ini peristiwa seluruh dunia. Belum pernah dalam sejarah modern manusia kapal tanker tidak bisa menurunkan muatannya karena semua tangki storage full di seluruh dunia. Saat ini ada lebih 30.000 tanker besar hingga LCT yang kecil. Semua terisi minyak dan gas yang tidak bisa unload di seluruh dunia. Semua merapat di pinggiran negara-negara saat ini. Biaya tahan tadi bisa $30.000 per hari. Jadi pada saat ini kapal-kapal tadi penuh semua dan biaya demurrage-nya besar. Bahkan analis menghitung biayanya bisa $5-10 per barel per bulan dan banyak yang sudah 2 bulan nyangkut. Ditambah lagi semua harga murah tadi dibeli Amerika. Jadi kalau sahabat cari minyak yang harganya $20, $11, $15 habis dibeli Amerika. Amerika nyetok minyak. Jadi kalau sahabat jadi direktur Pertamina ya pecah kepalanya. Mau tukeran. Banyak tuh pejabat Pertamina yang tegang dan kelelahan. Bekerja sebagai pengawal sumber energi negara saat ini berat karena ada pandemi. Kedua, pada saat economic at war dan pada saat pejabat teras pemerintahnya tidak paham geopolitik dunia, bubar kepalanya mereka para pengelola tadi. Oke sahabat, yang saya informasikan di atas adalah kendala lapangan saat ini. Jadi untuk beberapa saat harga BBM tersebut belum bisa turun dulu. Sabar ya. Oke, perlu diulang. Yang minyak murah sudah dibeli Amerika. Yang kedua, cari kapal buat angkut barang ke Indonesia. Nggak ada karena semua barang belum bongkar muat di pelabuhan tujuan karena bahan bakar penuh di tangki mereka. Dan di Indonesia tangki tersebut penuh dengan minyak di harga $40 dulu dan belum habis juga. Beli yang murah nggak ada, tambah biaya tahan barang, minyak jadi nggak bisa turun cepat. Mulai kebayangkan? Nggak suka ya sama informasi seakan-akan bela pemerintah? Maaf loh, ini adalah fakta. Kita kan bilang kita ini NKRI garis lucu, berpihak ke kebenaran. Lalu kalau usulan printing money, ini nggak salah dan tidak akan menimbulkan inflasi. Ini harus diluruskan. Pertanyaan kunci, cetak duitnya buat apa dulu? Sekali lagi, pertanyaan ini kunci dan dijawab dulu. Buat apa nyetak duitnya? Jangan ngomong nyablak aja, nanti inflasi gitu ya. Nanti kita ketahuan nggak punya ilmu ekonomi, terus teriak-teriak, cetak duit sama dengan inflasi. Kita jelaskan perlahan. Kalau printing money-nya untuk BLT, bantuan langsung tunai, nah ini harus dianco-ancoin.
kalau dilakukan hal itu. Printing money harus untuk sektor real dan industri produktif. Nggak bisa pakai teori Keynesian mencoba menciptakan kebutuhan dengan menyiram BLT, try to create demand, dan pakai printing money itu semua nggak kena. Bukan begitu Ferguson. Dengan guyuran dana bersumber bukan printing money, silahkan kasih BLT. Namun kalau printing money hanya boleh untuk sektor produktif, manufaktur, bahkan untuk perdagangan trading aja nggak boleh. Apalagi create demand untuk BLT, bantuan langsung tunai, untuk konsumtif. Ambiar, mulai paham? Sudahlah, mbok tanya sama yang promosiin MMT printing money sejak 5 tahun yang lalu dengan strateginya ini semua. Tujuannya satu, benora salah gitu ya. Printing money itu cocok untuk ekonomi normal dan kena kanker ekonomi stadium 1 dan 2. Di mana engine manufaktur turun 40%-an paling top. Jadi tinggal 60%-an. Jelas ya? Kalau sudah turun lebih dari 60%, kemungkinan diguyur uang ya pasti nggak jalan karena siapa yang beli. Jadi di kondisi ekonomi kanker stadium 3, printing money jalannya berbarengan. Misalnya mau guyur 600 triliun, 100 triliun untuk create demand BLT, 200 triliun untuk UKM trading dalam negeri, 300 triliun untuk UKM industri manufaktur. Yang jadi masalah, kita harus jujur mengatakan saat ini stadium berapa kanker ekonominya. Menurut saya sudah stadium 2 akhir kanker ekonominya. Pertanyaan berikut, ada biji nggak lo untuk ngaku jujur status ekonomi atau masih optimis nggak mau lihat fakta dan mengatakan ekonomi hanya kontraksi turun 20%-an? Sampai ngitungnya pakai ilmu apa iki? Berani jujur mengatakan sampai turun berapa engine produksi dan pengangguran setelah lebaran? Ya wis lah, kalian yang pegang semua informasi kok. Berapa data yang kamu mau perlihatkan silahkan, asal bikin senang ya sakarepmu lah. Intinya ada solusi di setiap level permasalahan dan beda-beda strategi penyelesaiannya. Terutama ubah cara pikir bahwa sekarang ekonomi at usual. Ini economic at war, dan apa yang dikerjakan mengenai stimulus saat ini yang mau dikucurkan itu bukan economic at war. Kok sulit banget ya untuk percaya? Rupanya perjuangan melawan globalis sekarang main shadow alias jadi pada ngumpet. Menarik banget ini. Asli data terbaru yang Bosman dapatkan membuat lumayan otak jadi loading. Intinya globalis menyikat habis lawannya begitu muncul di permukaan sehingga sampai harus ngumpet dan bermain dalam bayangan. Kita urai sedikit. Globalis saat ini main di permukaan, terang-terangan, terbuka, dan banyak kendali atas negara besar. Globalis tidak ada tutup-tutupan lagi. Kendali atas kepala negara di banyak negara dengan membuat mereka menang menggunakan alat voting yang globalis punya. Lalu pejabat baru tadi merupakan leng arm globalis. Kaki tangannya globalis. Benar-benar terbuka, benar-benar terang-terangan. Globalis di belakang Xi Jinping, globalis di belakang Partai Demokrat Amerika. Benar-benar terang-terangan saat ini. Keingat ketika globalis masih muda di awal abad pertengahan dihajar monarki Perancis, dihajar strateginya Vatikan. Sekarang jadi terbalik. Waktu itu globalis berdarah-darah, diuber-uber dan diacak-acak oleh kaum nasionalis, kaum monarki, dan institusi agama. Monarki, negara atau state, serta organisasi agama sekarang dimainkan dan dikendalikan globalis. Sampai kaum patriotis nasionalis harus ngumpet di gua-gua dan di gorong-gorong. Jangan gorong-gorong, beda. Artinya beda. Di gua aja ya. Oke, to make story short, rupanya lawannya globalis membentuk aliansi bernama atau berkode patriotis saat ini. Nah, Bosman jadi kesangkut lagi deh karena mengambil mazhab patriotik nasionalis. Jadi kita dicap anti globalis garis keras yang pada kenyataannya ya memang iya. Maka kita lihat apa yang akan dilakukan oleh kaum patriotis ke depannya. Bagaimana? Ada data analisa intelijen mengatakan untuk globalis mengendalikan dunia, strateginya adalah membawa harga minyak yang saat ini $64 per barel ke arah $100 lagi. Duar, ini strategi perang baru. Ini namanya perang energi. Masih too early atau terlalu cepat si Bosman ini informasinya. Tetapi kebiasaan sebagai orang yang melihat sesuatu dari threat analysis, maka yang jauh sudah dianalisa dan diantisipasi walaupun jauh kemungkinannya terjadi atau kemungkinannya masih lama. Apa yang akan terjadi kalau minyak $100 per barel? Ini akan
akan membuat banyak negara semakin tergantung globalis. Sehubungan dengan itu, komoditi lain ikut naik harganya. Dan kalau Indonesia pinter, di sini Indonesia lah harusnya yang paling diuntungkan. Ini yang sering kaum new mind gregetan atas apa yang negara Indonesia harusnya bisa cantik bermain di geopolitik dunia. Nahkoda kapal harus pandai memainkan layar dan kendali, harus pandai memainkan rem tangan dan pedal gas, harus pandai kapan tali layangan diulur atau ditarik. Jadi apa yang kita Indonesia harus lakukan sekarang? Baik, kita ulangi berkali-kali apa yang harus dilakukan jika bernegaranya faham. Negara besar yang punya 1,5 miliar penduduk yang sangat memerlukan kekayaan alam negara penghasil mineral dan kekayaan alam terbarukan harus mengerti bagaimana cara mereka mengelola. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara tersebut mereka rela terlihat menuruti kemauan permintaan apa-apa saja negara penghasil sumber daya alam yang ditarget selama dapat sumber daya alam tersebut, walaupun menyedot aset nasional negara penghasil tersebut dan harus disedot. Kebetulan permintaan pejabat bernegaranya memang sederhana, hanya teknologi, hanya modal, tenaga kerja, dan membangun etalase untuk terlihat membangun seperti jalanan, jembatan, bangunan statis-statis deh yang kalau nggak dipakai ya rugi bandar dan mereka nggak peduli. Pokoknya mereka bangun aja permintaan yang terlihat keren tadi. Kalau permintaannya lebih elegan dan pintar, misalnya mintanya yang dinamis, yang bergerak. Misalnya, ya kamu dapat sumber alam Indonesia, tetapi masuk perairan Indonesia, kapal-kapal kamu bayar asuransi. Pasti nggak bakal disetujui permintaan tersebut. Atau kami Indonesia, kalau beli barang dari negara kamu pakai rupiah ya, nggak pakai uang negara kamu. Nah itu baru NKRI garis lurus pejabatnya. Tapi sudahlah, mereka sedang menikmati enaknya jabatan. Nggak apa-apa juga. Si Sontoloyo ini hanya sirik aja, sudah goblok, nggak paham, nggak punya jabatan. Ya minggir aja deh lu. Untuk itu apa sih ide Mardigunation dalam situasi begini? Yang harus dilakukan adalah setiap gram hasil tambang mineral jadi solid barangnya menjadi underlying rupiah. Kita harus memiliki bursa komoditi spot price. Rupiah emas, rupiah nikel, rupiah osmium, rupiah palladium, rupiah thorium, rupiah koper, rupiah silver, dan lain sebagainya dengan harga bid offer yang diatur oleh mekanisme pasar produsennya di Indonesia. Tidak mengacu harga internasional. Globalis tidak bisa transaksi di bursa lokal Indonesia kecuali barangnya yang dibeli di bursa Indonesia tersebut untuk pabrik manufaktur yang ada di dalam negeri Indonesia. Gak apa-apa pabrik itu milik globalis selama barang Indonesia tadi dijual di Indonesia memenuhi kebutuhan domestik, dan globalis bukan satu-satunya perusahaan manufaktur di Indonesia tentunya untuk itu. Bursa komoditi spot market ini bisa menjadi bursa terbesar di dunia karena bahan baku Indonesia berlimpah. Inilah efek penggentar atau efek tawar komoditi Indonesia yang jadi SWF aslinya, yaitu menggunakan SDA sumber daya alam Indonesia dan uang Indonesia. Semoga paham bahwa globalis akan membuat BBM ke $100 per barel guna menekan negara nasionalis dan kendali dunia kembali ke tangan mereka. Juga semoga ada solusinya buat Indonesia ya wahai pejabat. Kalau ternyata benar-benar $100 tercapai, jangan gelegepan lo nanti.